Sobat NC, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang panic attack. Mungkin ada yang belum tahu tentang panic attack. Dia adalah puncaknya dari segala rasa takut ya. Jadi kecemasan yang menghantui setiap hari, rasa was-was yang luar biasa itu biasanya itu akan di puncaknya adalah panic attack. Panic attack itu seperti ya namanya panic attack ya, serangan panik ya. Jadi kita kayak merasa kayak ngeblank sesaat, detak jantung kita tidak beraturan, terus nafas kita kayak nggak bisa ditarik atau nafas pendek, terus kemudian seperti mau roboh ya, lemes, pasti lemes, gemeter, dan pandangan kita mulai gelap. Biasanya yang ada di pikiran kita, wah, apa aku udah mau meninggal? Nah itu pertama kali kalau orang kena panic attack, pasti yang di pikirannya adalah, wah, kayaknya ini waktunya nih, gitu kan. Padahal kalau dari pengalaman saya dulu, saya itu panic attack dulu awalnya emang panik ya, nggak pernah merasakan sesak nafas yang seperti itu, jantung berdebar yang seperti itu, rasa berat di kepala, lemes kayak mau pingsan itu, karena sangat panik dan tidak ada ini ya, knowledge ya tentang penyakit ini. Ya pertama kali saya ke UGD dulu, terus kemudian ketemu dengan dokter, langsung ditangani ya kan. Yang pertama ditanya kan pasti kita gejalanya, kita sampaikan, terus akhirnya dicek jantungnya, EKG, terus kemudian karena lemes ya kita dicek juga, cek darah, mungkin ada tipes atau apa, terus kemudian juga paru-paru dicek juga karena kita mengeluhkan sesak nafas, terus pokoknya ini semuanya dicek, yang tensi darah segala macam kan. Dan lucunya saat itu dokter hanya senyum-senyum aja gitu. Anda ini sehat kok, katanya, nggak sakit apa-apa. Mendengar seperti itu kan kita pasti bingung kan, padahal yang kita rasain itu sangat payah ya, bahkan kita sampai berpikir ke arah kematian. Kalau nggak salah saya sampai baca syahadat saat itu ya, takutnya kan emang bener gitu, karena kita nggak tahu kan. Tapi dengan penjelasan dokter gitu, terus saya kan bingung tuh, tapi yang kita rasain kan belum hilang. Terus saya tanya pada dokter, perlu dirawat enggak gitu kan. Kata dokter, ngapain dirawat, ini sehat kok, katanya. Malah saya disuruh pulang. Cuman rasa sensasi badan yang seperti kita seperti mau meninggal itu menghantui kita kan. Terus dikasih obat, paling obatnya obat GERD ya, obat GERD paling dari dokter ya. Ada yang lewat suntik, ada yang obat minum, antasida seperti itu. Ya kita membaik ya mungkin berapa hari, terus kemudian karena kejadian itu meninggalkan trauma baru, si panic attack tadi meninggalkan trauma baru, jadi akhirnya saya was-was kan akan terulang lagi. Dan ternyata di beberapa momen tertentu yang membuat saya misalkan merasakan berat, misalkan lagi pikirannya lagi kenceng nih, was-was terus kan, atau misalkan begitu ada satu pemicu, misalkan berita kematian, langsung panik, kayak ketakutan sendiri gitu kan. Akhirnya datang lagi tuh si panic attack itu, jantung berdebar lagi, kayak waktu itu gitu kan. Terus bingung tuh, masih bingung 2 kali, terus nanti kejadian lagi, ada pemicu lagi, sampai beberapa kali. Akhirnya saya mulai pelajari kan panic attack ini. Ternyata setelah berkali-kali ya, setelah mengalami ledakan ketakutan itu yang disertai sensasi yang seperti mau mati itu, akhirnya saya mempelajari sebenarnya panic attack ini
setelah saya panic attack pun memang kondisi saya lemas, segala macam ya, pokoknya kita payah ya, tapi kok dicek lab sehat gitu loh. Akhirnya saya simpulin tuh, sebenarnya dia itu kayak cuma numpang lewat aja. Si panic attack itu sebenarnya kayak kecemasan yang bertambah nih, cemas, was-was, ini takut itu, dia meledak di puncaknya, dia panic attack. Dari pengalaman saya yang saya rasakan saat itu, mungkin saya sih nggak tahu ya apa sampai 10 kali saya dalam waktu 2 tahun ya, 2 tahun saya dulu kena anxiety disorder kan 2 tahun itu, paling cepat itu 5 menit, 5-10 menit paling cepat, tapi paling lama itu emang sampai 30 menit ya, itu panic attack. Itu saat itu ya mencekam ya, kalau yang pernah merasakan panic attack pasti mencekam, suasananya itu kayak kita berpikir ini serangan jantung nih, kayak seperti itu sih, mirip seperti itu. Dan itu setiap terjadi akan menimbulkan trauma baru. Misalkan kita sudah mulai pulih nih, terus kita udah mulai jalan-jalan, kita kayak saya dulu sudah merasa sehat nih, saya main ke misalkan daerah Sentul, karena aktivitas yang terlalu berat, misalkan olahraga yang terlalu diforsir, saya kecapean, lemes, datang tuh panik tuh, langsung begitu lagi. Akhirnya saya trauma keluar rumah lagi kayak gitu. Jadi padahal kita sudah punya luka batin kan, sekarang muncul trauma baru nih, takut terulang lagi si panic attack tadi. Nah, padahal kalau dari saya amati beberapa kali, ya setelah sadar ya, saya amati itu sebenarnya dia paling lama itu setengah jam lah kita merasakan seperti itu. Nanti paling udahannya ya, kalau saya sih terakhir pas sudah mulai bisa ngontrol sih, pada saat kita dalam kondisi nafas kita berat ya, kita berusaha ambil nafas. Pokoknya kita tetap nyari posisi yang nyaman, misalkan duduk nyender gini, terus kita emang nafasnya sih berat dan pendek ya, berusaha narik nafas. Pokoknya kita nafas aja, terus kita bisa dibantu dengan minum air hangat ya, dikit aja, paling setengah gelas, nanti sambil diurut-urut sini bikin nyaman, sampai intinya kita berusaha mengeluarkan gas ya lewat sendawa, paling kita sendawa gitu kan. Terus kemudian mata kita jangan fokus pada takut ya, ketakutan gitu ya, kita sambil mengalihkan aja pandangan kita nih, sambil nafas, pernafasan diatur. Kalau sudah bisa diafragma, pakai diafragma. Kemudian dibantu sendawa di sini, antara ini rusuk antara dua rusuk ini, nah ini diurut-urut gini sampai kita sambil sendawa sampai ke ketiak sini. Terus sambil kita perhatikan sekitar kita aja, perhatikan, misalkan kita alihkan, kita mencari objek yang warna putih, misalkan jam warna putih, lampu warna putih, itu di situ ada misalkan buku warna putih. Jadi kepanikan kita, ketakutan kita itu sampai si panic attack ini selesai, itu kita alihkan di sekitar kita. Kita awareness ya, namanya awareness, kita alihkan. Nanti kalau udah mulai agak reda, udah kan, kalau disertai lemes, boleh langsung makan, boleh ya makan. Kalau belum jadwalnya makan ya makan sedikit boleh, atau minum madu atau teh manis ya, teh manis boleh, itu untuk mengembalikan energinya, karena orang yang panic attack itu seperti maraton capeknya ya. Jadi kalau lemes jangan panik gitu loh, lemes ya udah ikuti aja, wah aku lemes nih, pasti aku gara-gara si tadi serangan panik nih, berarti aku harus menambah glukosa. Jadi kita mikirnya ilmiah aja, mikirnya simpel aja, enggak yang kita dramatisir, kita semakin takut, kita trauma lagi, seperti itu enggak. Jadi
oh aku butuh ini, sesuai ini aja. Jadi kita mikirnya nggak usah terlalu jauh lah, kita mikirnya step-stepnya aja. Terus nanti kalau udah agak reda, nah itu kita terapkan lagi self talk. Tuh kan, si panic attack itu cuma numpang lewat gitu. Jadi sebenarnya kamu tidak apa-apa, kamu tuh tidak ada penyakit berbahaya gitu kan. Tadi karena kamu panik, karena ini disebutin tadi pemicunya apa. Jadi nanti kalau ada pemicu seperti itu lagi, udah nggak usah takut gitu. Itu kita self talk ya, ngomong ke diri sendiri, diucapkan. Tapi ya jangan pas banyak orang yang takutnya nanti dikira, masnya ngomong sendiri ya gitu. Takutnya ntar kita dikira gangguan kejiwaan, bener kan. Self talk, kita meyakinkan tuh nggak apa-apa, nanti kalau ada berita kematian lagi, itu kan orang lain gitu loh, itu kan ajalnya orang lain, bukan kita gitu. Misalkan, karena gini, emang pada dasarnya sih penyakit sensasi yang paling susah hilang kan emang takut akan kematian ya. Padahal kita sudah pernah cek segala macam, nggak ada masalah, nggak ada penyakit berat ya kan. Tapi sensasi di badan kita ini seolah-olah menggiring bawah sadar kita bahwa kita ini ada sesuatu di badan kita yang sangat berbahaya, yang sewaktu-waktu bisa bikin meninggal kayak gitu. Itu kan, seperti itu kan itunya, sugesti negatifnya kan. Nah, dengan self talk kita kayak mengcounter si pikiran-pikiran negatif itu dengan kenyataan sebenarnya. Nggak pernah terjadi. Panic attack cuman lewat aja ya kan, bisa kita lewati. Sampai saya dulu udah mulai sering self talk, ketika dia datang si panic attack itu, saya cuman gini aja, misalnya nggak bisa dibendung ya, mungkin saya dalam situasi yang khawatir berlebihan, misalkan menyangkut keluarga apa menyangkut pekerjaan yang saya agak panik ya, itu kan pasti langsung kita berdebar, terus perut mules kayak mau BAB gitu kan. Udah saya agak nyari tempat tuh, terus saya bilang ke diri saya, aduh datang nih, ya udah jangan lama-lama, saya bilang gitu. Jadi terus saya pikir lama, saya ikutin tuh dia, bisa ngeliatin jam tuh, udah 5 menit, 10 menit ya kan. Terus lama-lama udah selesai kan, nafas sudah mulai enak, terus saya self talk lagi, udah ya, jangan datang lagi ya, saya bilang gitu. Kamu nggak apa-apa kok, kayak gitu aja bisa kok kita lewatin. Nah, misalkan kejadiannya kita sebutin. Jadi itu kayak adik kecil kita itu loh. Kita pokoknya harus dengan self talk itu kita seperti mengembalikan nahkodanya gitu. Jadi kita menjadi pemimpin atas pikiran kita sendiri, nggak dikontrol oleh si anxiety ini gitu loh. Panic attack nggak apa-apa, takut mati kemarin juga enggak. Kemarin aku takut mati, setahun yang lalu juga takut mati, 2 tahun yang lalu juga takut mati, mana sampai sekarang nggak terjadi. Nah itu, jadi nanti bisa juga kita pakai kata-kata sakti selain mensugesti tadi, self talk tadi. Ini kan cuma asam lambung, nggak berbahaya. Udah, itu kata-kata sakti tuh. Ini cuma sensasi asam lambung, tapi tetap diterima ya. Bicara kita nggak yang aduh kok masih ada rasa ini, enggak, tetap diterima. Aku terima, emang berarti produksi asam lambungku masih tinggi, aku terima, tapi aku tetap menjalani aktivitasku tanpa rasa takut gitu. Jadi kita terima sensasinya, tapi kita nggak drama gitu loh. Ya nggak apa-apalah, ntar juga enakan gitu kan. Sambil diinget-inget, apakah ada kesalahan pola makan ya tadi ya, apa salah makan, apa telat makan. Udah beres semua sih tadi, nggak telat, terus nggak yang berlebihan, misalkan sambel apa-apa. Kalau misalkan habis makan padang misalkan tadi, ini santan banyak, makanya aku nggak nyaman, terus aku jadi cemas. Ya udah, aku berarti lain kali aku agak kurangi gitu. Jadi kita dibikin simpel aja. Sebabnya ini, ya udah, jangan didramatisir. Waduh, ini jangan-jangan
karena sensasinya muncul lagi ya, yang 1001 sensasi itu, ini jangan-jangan ini kan udah kemarin, yang jangan-jangan itu kan udah kemarin gitu loh, dan nggak ada juga itu. Jadi oh salah makan, oh telat makan gitu loh, atau itu yang penyebab makanan ya. Kalau yang penyebab pikiran, oh tadi aku agak ngoyo sih kerjanya, mungkin terlalu diforsir banget mikirnya, misalkan yang pekerjaan kantoran ya, terlalu maksain selesai misalkan. Nah ini kita nih terutama orang-orang yang punya anxiety disorder ya, ini nggak boleh terlalu forsir pikiran terutama ya. Jadi kerjaan tuh kalau emang bisa kita istirahat, pokoknya udah mulai dijaga keseimbangan ya, atau orang sekarang menyebutnya life balance lah, itu harus mulai diperhatikan. Jadi oh segini dulu gue istirahat, cari teman ngobrol yang di luar pekerjaan, itu bisa mengalihkan, atau melihat pohon-pohon gitu, atau ngobrolin tentang hobi. Pokoknya jangan terlalu stagnan juga gitu. Dalam sehari itu kita harus balance ya, antara pekerja, terus hiburan, terus hobi juga, ya ibadah pasti ya. Jadi tidak mencurahkan hanya ke pekerjaan itu. Pokoknya ketika kita bebannya tinggi, itu juga bisa bikin stres, terus kemudian hormon kortisol keluar, direspon oleh lambung kita, produksi asam yang tinggi ya. Karena lambung ini adalah otak kedua kita. Ketika otak pertama kita kan otak ya, otak kita bermasalah, terlalu banyak pressure ya, dia akan produksi. Jadi panic attack itu bukan sesuatu yang berbahaya ya kan. Tapi emang kalau yang belum pernah merasakan sih, panic attack apaan sih? Panik bukan panic attack. Kalau panik biasa, kalau panik misalkan udah mau telat kantor, kita panik buru-buru, itu panik biasa. Atau kita punya anak main ke jalanan takut banyak motor, itu panik biasa. Panik attack itu seolah-olah kita seperti mau kena sesuatu yang sangat membahayakan dan mengancam jiwa kita. Itu panik attack, rasanya seperti itu. Tapi itu pun juga nggak berbahaya, itu hanya numpang lewat aja. Pokoknya itu ya, tanamkan ya, panic attack dia cuma numpang lewat. Kalau perlu kita ajak ngomong anxiety itu, udah cukup ya, habis ini kamu jangan balik lagi gitu. Nanti kalau misalnya dia balik lagi, kita kayak ya kamu masih datang juga ya kan, ya udah jangan lama-lama. Seperti itu, saya dulu sampai seperti itu loh, sampai lama-lama nggak jadi datang. Ya udah, karena kejadian yang berulangnya itu udah nggak apa-apa gitu. Saya sering self talk soalnya kan. Nah, jadi bukan sesuatu yang perlu ditakutkan ya. Oke, mungkin itu hari ini kita tentang serangan panik atau panic attack. Semoga teman-teman semakin berani, semakin bangkit lagi, semakin semangat lagi. Tetap moto saya, sehat jiwa, sehat raga.